Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, melanjutkan pembahasan tentang pembagian isim ditinjau dari isim yang zahir dan dhamir. Telah kita terangkan bahwa dhamir terbagi menjadi dua, ada yang muttasil bersambung dan ada yang munfasil yang berdiri sendiri. Lalu dhamir yang muttasil yang bersambung dengan kata yang lain itu juga terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang disebut barizun. Yang dimaksud bariz yaitu yang nampak, terlihat dhamir tersebut. Yang kedua disebut mustatir, yang tersembunyi. Jadi dhamir yang muttasil yang bersambung dengan kata yang lain itu terbagi menjadi dua bagian, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang nampak disebut bariz dan yang tersembunyi disebut mustatir. Kita melihat ke poin yang kelima. Apa yang dimaksud al-bariz? Al-barizu, yang dimaksud dhamir yang bariz, yang nampak, huwa, dia adalah ma lahu suratun fil lafzi, yang memiliki bentuk pada lafaznya. Memiliki bentuk pada lafaznya, terlihat. Dhamir tersebut nampak, terlihat pada lafaz. Misalnya qara'tum. Kata tum ini adalah dhamir, kata ganti dari antum. Dan dia dhamir muttasil, bersambung. Karena dia bersambung dengan kata qara'a sebagai fi'il. Qara'tum, kalian membaca. Nah, dia disebut bariz. Dhamir ini muttasil, bersambung dan nampak karena dia terlihat dan kita bisa mengucapkan dengan lafaz qara'tum. Maka tum ini adalah dhamir muttasil yang bariz. Contoh yang lain, qara'tu. Qara'tu, tu dari ana, aku membaca. Maka tu nampak pada lafaz, disebutkan. Maka dia termasuk dhamir muttasil yang bariz. Qara'na. Qara'na. Na ini dari hunna, nun al-inath, nun yang menunjukkan muannath jama'. Qara'na, mereka, para wanita, membaca. Maka na ini nampak pada lafaz, sehingga dia disebut dhamir muttasil barizun. Adapun yang mustatir, yang tersembunyi, al-mustatiru huwa, dhamir mustatir itu adalah ma laysa lahu suratun fil lafzi, yang tidak memiliki bentuk pada lafaz. Jadi dia tidak nampak pada lafaz dan tidak disebutkan oleh lisan ketika dia melafazkan kata tersebut. Misalnya kataba. Kataba artinya dia menulis. Nah, di sini kok yang terlihat hanya lafaz fi'ilnya. Kataba adalah fi'il madhi sebagaimana yang telah lalu. Lalu di mana dhamirnya? Dhamirnya itu bersambung dengan kata ini, sehingga dia disebut dhamir muttasil. Tapi kok tidak bisa dilafazkan, tidak nampak. Nah, karena dia mustatir, tersembunyi. Di balik fi'il ini ada kata huwa, dia. Namun dia bersambung dengan kata bain, namun dia tersembunyi
Oleh karena itu disebut mustatir. Disebut mustatir. Demikian pula yaktubu, ini fi'il mudhari'. Pada yaktubu di sini juga terdapat dhamir. Makanya dia bermakna dia menulis, dia yaitu huwa. Namun dia di sini mustatir, tersembunyi, tidak nampak. Dia bersembunyi di balik kata yaktubu ini. Kemudian demikian pula kata uktub, tulislah. Di sini yang nampak hanyalah fi'il amr. Namun sebenarnya kata uktub ini mengandung isim dhamir yang bersambung dengan uktub ini dan dia tersembunyi. Yang tersembunyi di situ adalah anta. Tersembunyi dhamir muttasil mustatir, tersembunyi. Jadi di situ ada dhamir anta, uktub, yakni tulislah, engkau tulislah. Jadi tidak nampak pada lafaz. Nah, itulah yang disebut dhamir mustatir. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan, bahwa dhamir terbagi menjadi dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Nah, yang mustatir ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang tersembunyi, boleh jawazan. Ya, maksudnya apa? Boleh tersembunyi, boleh nampak. Jadi dia boleh dinampakkan, boleh pula disembunyikan. Makanya disebut mustatir jawazan. Tersembunyi hukumnya boleh. Jawazan. Dan ada yang mustatir wujuban. Wajib tersembunyi. Tidak boleh nampak sama sekali. Jadi dia harus tersembunyi. Kita ke pengertiannya. Al-jaizu, apa yang dimaksud al-jaiz? Huwa, dia adalah ma yahullu mahallahu adh-dhahiru. Apa yang menempati penempatannya dari yang zahir. Apabila kita sulit memahami, kesimpulannya bahwa yang dimaksud jaiz seperti yang kita sebutkan tadi. Dia boleh nampak, boleh pula tidak nampak. Itu yang didefinisikan ma yahullu mahallahu adh-dhahir. Apa yang boleh menempati tempatnya isim zahir. Yani boleh dinampakkan, boleh pula disembunyikan. Misalnya kataba, ada yang tersembunyi yaitu huwa. Nah, huwa ini boleh disembunyikan dan boleh pula kita menampakkan subjeknya, pelakunya. Misalnya kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun, maka Muhammad itu mengganti kedudukan yang tersembunyi itu tadi, sehingga dia menjadi nampak gitu. Nah, kalau sudah ada yang nampak berarti tidak ada lagi yang tersembunyi dari dhamir. Begitu pula yaktubu. Yaktubu, kalau tidak ada isim yang nampak, yang berstatus sebagai subjek dari yaktubu, maka berarti dhamirnya tersembunyi di balik kata ini. Yaktubu maksudnya huwa yaktubu. Dan boleh dinampakkan. Misalnya yang menulis itu Muhammad, maka kita menyebut yaktubu Muhammadun. Maka Muhammad sebagai pelaku dari yaktubu. Kalau sudah dinampakkan berarti tidak ada lagi yang tersembunyi. Taktubu. Taktubu ini maksudnya hiya, ya. Hiya taktubu. Orang ketiga muannats mufrad. Hiya taktubu. Nah, boleh disembunyikan, ya, pelakunya atau subjek dari taktubu ini, fa'ilnya, dan boleh pula dinampakkan. Misalnya kita mengatakan taktubu Aisyatu. Maka Aisyah itu berstatus sebagai pelaku atau sebagai fa'il atau sebagai subjek yang melakukan perbuatan taktubu ini. Nah, di situ dia nampak
Kalau tidak disebut, berarti ada dhamir yang tersembunyi di balik kata taktubu tersebut. Adapun yang dimaksud al-wajib, yang mustatir wujuban, yang wajib tersembunyi, huwa ma la yahullu mahallahu al-zahir, yaitu apa yang tidak menempati penempatannya zahir. Jadi dia tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Tidak bisa. Berarti dia dhamir wajib tersembunyi. Misalnya uktub. Uktub ini ada dhamir yang tersembunyi, yaitu anta. Anta tersembunyi di balik ini, dan dia tidak bisa nampak. Jadi kalau seorang mengatakan uktub anta, maka anta yang disebutkan setelahnya itu bukan ya subjek yang tersembunyi, karena dia wajib disembunyikan. Nanti akan ada penjelasan lebih rinci insyaallah taala, menerangkan mana yang wajib tersembunyi, mana yang boleh tersembunyi, mana yang tidak. Taktubu ini maksudnya anta, bukan hiya ya. Taktubu maksudnya anta taktubu. Itu juga wajib disembunyikan. Mustatirun wujuban, tidak boleh nampak. Demikian pula naktubu. Naktubu di sini ada dhamir yang tersembunyi, yaitu nahnu, kami menulis. Nah, nahnu pada dhamir ini tidak boleh nampak. Sebagai subjek, sebagai pelaku, dia wajib disembunyikan dan tidak boleh dinampakkan. Maka yang disebut wujuban, wajib tersembunyi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.